Warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan bahagia. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tersebut hari ini apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah merupakan pusat kegiatan terkenalnya yang berada di Basra Kufah di Irak. Sehingga telah menerima ilmuwan muslim dalam berbagai bidang seperti bidang hadis, tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu bahasa dan sastra, ilmu sejarah dan geografi, dokter. Pertama, dalam bidang ilmu hadis. Pada masa Rasulullah SAW, ada larangan menulis hadis selain Al-Quran. Namun, sebagian sahabat ada yang menulisnya untuk keperluan sendiri seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. Jumlah hadisnya pun beragam. Abu Hurairah 5.374 hadis, Aisyah 2.210 hadis, Abdullah bin Umar 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas kurang lebih 1.500 hadis, Jabir bin Abdullah kurang lebih 1.500 hadis, Anas bin Malik 2.210 hadis. Penulisan hadis dikembangkan oleh muridnya Abu Hurairah yaitu Bashir bin Nahik dan Hammam bin Munab. Dan masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 65-86, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan para muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Perkembangan selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Alasannya, pertama, Umar khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Dua, beliau khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Ketiga, dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan tabi'in antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama, sehingga memerlukan adanya usaha kodifikasi ini. Singkatnya, pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan serius dari tokoh-tokoh Islam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. 6. Tokoh-tokoh ini disebut juga dengan Kutubus Sittah. Tokoh hadis yang terkenal pada masa dinasti Umayyah yaitu Abu Hurairah, yang merupakan salah seorang dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijriah atau 676 Masehi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain itu, dari kalangan para tabi'in yang berperan dalam bidang hadis adalah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan seorang khalifah yang merencanakan pembukuan hadis. Kemudian Ikrimah, Abu Qatadah, Asy-Syaibi, An-Nahai, Abu Khair Marsad, Yazid bin Habib, Tawus bin Kaisan al-Yamani, dan Ibnu Munab. Selanjutnya dalam bidang tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mengkaji makna dan tujuan yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan akal manusia. Yang berjasa dalam ilmu tafsir adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Jabir al-Asmi yang merupakan murid Ibnu Abbas, Mujahid yang merupakan murid Ibnu Abbas pula. Yang ketiga, dalam ilmu fikih. Fikih itu adalah pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah,
untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut dengan usul fikih. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa Bani Umayyah adalah Abu Hanifah dan Malik atau yang biasa disebut dengan Imam Malik. Abu Hanifah bin Sabit lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Abu Hanifah seorang mujtahidah dalam bidang fikih, pendiri mazhab Hanafi. Keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, diakui ulama pada masanya hingga saat ini. 7 dasar hukum Islam yang dijadikannya rujukan dalam mengambil hukum yaitu Al-Quran, hadis, fatwa para sahabat, ijma, qiyas, istihsan, uruf. Abu Hanifah juga banyak mengeluarkan fatwa dan hasil ijtihadnya. Abu Hanifah menghasilkan beberapa kitab, diantaranya yaitu Al-Faraid, Asy-Syurut, dan Al-Fiqh Al-Akbar. Selanjutnya yaitu Imam Malik, Abi Amr bin Haris bin Nu'man bin Qutail bin Amr bin Haris Al-Syahabai. Lahir di Madinah tahun 94 Hijriah atau 716 Masehi dan meninggal di Madinah tahun 179 Hijriah atau 759 Masehi. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, mujtahid besar yang pakar hukum Islam, fikih dan hadis. Sumber hukumnya sebagai pijakannya yaitu Al-Quran, hadis, asar sahabat, qiyas, tradisi masyarakat Madinah yang tidak bertentangan dengan agama, al-maslahah al-mursalah. Fatwa dan ijtihadnya telah disumbangkan untuk umat bangsa dan negara. Karyanya yang terkenal yaitu Al-Muwatta, membahas mencakup segala hal dalam masalah fikih. Keempat adalah ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Biasanya orang yang mempelajari tasawuf ini biasanya disebut dengan sufi. Tokoh-tokoh yang terkenal yaitu adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri atau biasa disebut dengan Hasan Al-Basri. Pindah ke Basrah setelah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Di Basrah ia menjadi ulama yang zahid sangat berpengaruh. Ajarannya yang terkenal yaitu khauf wa roja, artinya takut dan harap. Menurutnya, setiap orang itu memiliki sikap khauf. Kenapa? Agar senantiasa menjaga sikap, perbuatan, dan ucapannya. Tidak maksiat kepada Allah. Dengan konsep ini, manusia dapat terhindar dari perbuatan maksiat dan senantiasa beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh terkenal lainnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah yang lahir di kampung dekat kota Basrah, Irak tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi. Secara ekonomi, Rabi'ah Al-Adawiyah ini tergolong tidak mampu. Namun dia bersyukur. Kenapa? Dengan keadaannya yang demikian, beliau ini banyak waktu untuk beribadah kepada Allah. Konsep sufi yang diterapkannya adalah mahabbah, rasa cinta lillahi ta'ala. Bahwa mahabbah adalah konsep yang mengajarkan tidak ada sesuatu yang patut dicintai kecuali Allah. Semua yang dilakukan harus didasari mahabbah kepada Allah, agar dalam beribadah disertai dengan cinta, senang, dan ikhlas.
5. Dalam bidang bahasa dan sastra, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan bahasa administrasi negara, sehingga membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat digunakan oleh semua golongan. Lahirlah ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Beliau mengarang tentang pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Sampai saat ini buku tersebut masih terkenal. Selain itu juga ada sastrawan muslim yang lain, yaitu Nu'man bin Bashir al-Ansari, Qais bin Mulawah yang terkenal dengan sebutan Laila Majnun. Selanjutnya ada Al-Ahtal, Abul Aswad Ad-Duwali, Al-Farosdak, dan Jarir. Terakhir, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pada masa itu belum berkembang dengan baik, namun pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik telah terjadi perkembangan cukup baik di bidang kedokteran. Beliau mendirikan sebuah sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi. Khalifah Walid memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Para dokter bertugas di lembaga tersebut dengan gaji negara. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia, sehingga muncullah dua tokoh, yaitu Haris bin Kildah dan Nazar yang meraih ilmu kedokteran dari lembaga ini. Dan itu gerakan terjemah buku kedokteran yang mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah juga bermunculan. Khalid bin Yazid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Di samping itu, Khalid bin Yazid merupakan seorang penyair dan orator yang terkenal. Setelah kalian mempelajari tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa dinasti Bani Umayyah, marilah kita ambil hikmahnya. Seseorang akan dikenal karena karya dan jasanya. Sekecil apapun karya yang dapat memberikan manfaat orang lain itu akan membuat nama orang itu selalu disebut. Oleh karena itu, marilah kita berkarya untuk orang banyak, bukan niat untuk selalu diingat oleh orang-orang setelah kita, tapi karya itu menjadi amal jariah dan investasi kebaikan kita. Selanjutnya, Rasulullah bersabda, orang yang berakal adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan memperbanyak amalan untuk bekal mati, dan orang yang lemah adalah seseorang yang mengikuti hawa nafsunya tetapi berkhayal pahala kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan tahlil. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimam